Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nela Syafira Eskawati dengan NIM G00241178 dari kelompok B9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan Inhal Anatomi Blok 1.3. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, mari kita membaca skenario-nya terlebih dahulu. Seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus, dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Dokter menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari foregut, midgut, dan hindgut. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Lalu jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut, dan sebutkan persarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Baik, mari ke pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Di organ foregut sendiri itu terdapat esophagus, pars abdominalis, gaster, duodenum pars superior hingga papilla duodeni mayor, hepar, pankreas, vesica-vilea, dan lien. Lalu untuk organ midgut ada duodenum pars descendens et inferior et ascendens, lalu ada jejunum et ileum, caecum et appendix, kolon ascendens, dan 2/3 kolon transversum. Lalu di organ hindgut ada 1/3 kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoideum serta rectum. Lalu pertanyaan berikutnya, jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Untuk pembagian suplai vaskular pada sistem pencernaan manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Masing-masing bagian ini memiliki sumber suplai yang berbeda, yang berasal dari cabang arteri utama dari aorta abdominalis. Untuk di foregut sendiri, derivatifnya itu foregut mencakup organ-organ esophagus, lambung, duodenum, hati, pankreas, kandung empedu, dan limpa. Lalu untuk suplai vaskularnya, dari secara arteri, dia suplai darah untuk foregut berasal dari truncus coeliacus yang bercabang menjadi 3 arteri utama, yaitu arteri gastrica sinistra, arteri lienalis, dan arteri hepatica communis. Arteri ini menyediakan darah untuk semua organ yang masuk ke dalam foregut. Lalu untuk venanya ada dari vena lienalis dan vena gastrik mengalirkan darah ke dalam vena portal. Lalu berikutnya untuk arteri dari midgut itu disuplai oleh arteri mesentrika superior yang memberikan cabang ke semua organ di midgut. Lalu untuk venanya sendiri itu mana ya? Untuk venanya itu dari vena mesentrika superior mengalirkan darah ke vena portal. Lalu untuk yang hindgut, untuk suplai vaskularnya yang arteri itu suplai darah untuk hindgut berasal dari arteri mesentrika inferior yang memberikan cabang ke semua organ di hindgut. Lalu untuk venanya dia dari mana sih? Lalu untuk venanya berasal dari vena mesentrika inferior yang mengalirkan darah ke vena porta. Pertanyaan ketiga, sebutkan persarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Persarafan dari sistem pencernaan manusia terbagi menjadi 3 bagian, foregut, midgut, dan hindgut. Lalu untuk persarafannya, untuk di bagian foregut itu ada saraf vagus atau CN10. Saraf ini memberikan inervasi parasimpatik untuk organ dalam foregut, termasuk esophagus, lambung, dan bagian awal duodenum. Sedangkan untuk serabut simpatiknya itu dari serabut aferen dari organ-organ ini melalui plexus celiac
Yang saraf simpatik itu berasal dari segmen spinal T5 hingga T9. Lalu untuk midgutnya itu saraf vagus atau CN10 yang masih berperan dalam persarapan parasimpatik dari bagian midgut termasuk jejunum, ileum, cecum, dan bagian kolon ascendens. Lalu untuk serabut simpatiknya melalui plexus mesentrika superior dengan serabut simpatik berasal dari segmen spinal T10 hingga T12. Lalu untuk ingat itu sarafnya itu yaitu saraf sakral, yaitu S2 sampai S4. Yang berasal dari saraf sakral menyuplai bagian distal kolon dan rektum. Lalu serabut simpatiknya itu afferent dari hindgut melalui plexus mesentrika inferior dengan serabut simpatik berasal dari segmen spinal L1 hingga L2. Lalu untuk mekanisme nyeri visceralnya, nyeri visceral adalah jenis nyeri yang berasal dari organ dalam dan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan nyeri somatik. Untuk penjelasannya, karakteristik nyeri visceral ini biasanya bersifat tumpul, tidak terlokasi dengan baik, dan sering kali terasa di area tubuh yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh serabut afferent yang unmyelinated atau serabut C yang membawa sinyal nyeri ke sistem saraf pusat. Serabut ini memiliki ambang batas yang lebih tinggi untuk rangsangan dibandingkan dengan serabut myelinated, sehingga nyeri visceral seringkali dirasakan sebagai ketidaknyamanan atau rasa penuh. Lalu distribusi nyeri berdasarkan asalnya, nyeri visceral dapat dijelaskan berdasarkan asal embriologis organ. Kalau di foregut, nyeri dari organ-organ foregut seperti lambung biasanya dirasakan di daerah epigastrium. Kalau di midgut itu dirasakannya dari usus halus di area periumbilikal. Sedangkan di hindgut itu seperti colon descendens dan rectum dirasakannya di daerah hipogastrium. Lalu untuk preferred pain-nya, nyeri visceral dapat menjalar ke area lain yang disuplai oleh dermatom yang sama. Misalnya nyeri dari lambung dapat dirasakan di punggung atau area dada karena jalur saraf yang tumpang tindih. Terjadi karena serabut saraf dari berbagai organ dalam memasuki sumsum tulang belakang pada tingkat yang sama sehingga otak kesulitan membedakan sumber nyeri. Lalu, untuk perubahan dalam sensasi nyerinya, ketika terjadi peradangan atau iritasi pada organ dalam seperti pada gastritis atau appendicitis, nyeri awalnya mungkin bersifat visceral dan tidak terlokasi. Seiring berjalannya waktu, ketika peradangan melibatkan peritoneum parietal yang memiliki persarafan somatik, nyeri menjadi lebih terlokasi dan tajam. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.